Kami siap Bapa masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk bersuka cita. Kami siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kami berada bersama dengan jemaat-Mu Tuhan hari ini. Sama-sama kami tinggikan nama-Mu Yesus. Syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji kami bagi-Mu, sebab Kau layak Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, 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 yeah. Katakan sama-sama bersuka, bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka cita, persembahkan hatimu bagi Dia. Bersuka, bersuka, bersuka cita, kehadirannya dengan pujian. Allah berdiam, yo. Allah berdiam di tengah pujian umatnya. Oh, oh, mari menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sama-sama angkat tanganmu, dengan tangan terangkat, mulut penuh pujian, bernyanyi, menari, bersuka rayakan. Bersuka, bersuka, bersuka cita, persembahkan hatimu bagi Dia. Bersuka, 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 bersuka cita, kehadirannya dengan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk hadirannya dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Persembahkan hatimu bagi. Haleluya, sama-sama yuk. Haleluya, haleluya. Masuk hadirannya dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Persembahkan hatimu bagi Dia. Persembahkan, persembahkan hatimu bagi Dia. Persembahkan hatimu bagi Dia. Haleluya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, marilah kita sekarang mendengarkan hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga beserta maknanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita mohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jesus mandongani ho, molo Jesus mandongani ho, molo Jesus mandongani ho. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita memohon ampun di hadapan Allah. Mari tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan semua perbuatan kami yang jahat, dan kami kemudian beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah sekarang saudara kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Hear your ear. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari umat Tuhan sama-sama katakan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, kiranya memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, yang mengikuti ibadah ini yang berada di rumah bersama-sama dengan keluarga atau di mana saja pun, terkhusus pada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi tragedi banjir, kami juga turut prihatin dan mari kita tetap semangat. Untuk itu saya sampaikan untuk kita sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari kita sambut firman Tuhan sebagai renungan pada minggu kita hari ini. Kita memasuki Minggu Info Covid yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9
diawali dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita hampir semua telah tahu tentang cerita yang terdahsyat yang pernah menenggelamkan bumi ini oleh peristiwa air bah di zaman Nuh. Dari sekolah minggu ataupun dalam katekisasi sidi ataupun dalam pemberitaan firman sering mengisahkan kembali cerita yang sangat dahsyat ini sebagai pelampiasan murka Allah akan kedegilan, akan kedurhakaan, dan akan pembangkangan manusia terhadap hukum, perintah, dan firman Tuhan. Saudara-saudara, namun semurka apapun Allah, jangan kita lupa bahwa kita ini dan alam ini adalah ciptaan dan jadian daripada tangannya. Kita adalah makhluk yang paling disayangi oleh Tuhan. Maka ketika terjadi suatu tragedi yang sangat dahsyat, itu bukanlah dalam kerangka pembinasaan daripada Allah akan makhluk atau kita manusia atau alam ini. Tetapi bagaimana Allah ingin memperbaharui dan memulihkan untuk menjadikan baru, sehingga dunia dan segala isinya akan kembali kepada keutuhan ciptaan Tuhan. Manusia akan kembali kepada ketaatan dan ketundukan untuk tetap takut, percaya, dan juga menyerahkan hidup dalam tuntunan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan melihat peristiwa yang sangat dahsyat, dan tentunya sepertinya Allah juga melihat bahwa manusia itu tidak akan mungkin mudah bertobat, tidak akan mungkin begitu mudah
untuk mengubah kehidupannya untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan tahu itu. Hak bebas yang dimiliki manusia atau kehendak bebas yang dimiliki manusia ternyata lebih dominan untuk melakukan kehendak manusia itu sendiri. Walaupun sebenarnya waktu di Taman Eden, waktu Tuhan memberikan dua pilihan antara kehidupan dan kebinasaan, antara yang baik dan yang jahat. Diberikan kehendak bebas memilih. Supaya ketika Tuhan, manusia memilih, menentukan pilihannya, memilih yang baik, maka dia akan mendapatkan hidup yang baik, hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia. Dan itu jelas dalam pernyataan Allah. Dan sebaliknya, saat manusia memilih yang buruk, maka dipastikan hidupnya akan menuju kesengsaraan, menuju kebinasaan, dan menuju kesusahan. Tuhan tahu. Makanya Tuhan mencoba mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya dengan peristiwa air bah. Sehingga dia membuat perjanjian bahwa dia tidak akan membinasakan bumi ini lagi. Dengan pengajaran, dengan kemurkaan seperti itu, Tuhan juga tahu bahwa tidak akan membuat manusia begitu mudah untuk bertobat, berubah, berbalik ke jalan yang dikehendaki Tuhan. Itu makanya Allah membuat perjanjian yang kita sebut dengan perjanjian yang sepihak. Yang sering kita sebut dengan istilah covenant. Allah yang berjanji. Dan perjanjian ini adalah inisiatif daripada Tuhan, prakarsa daripada Tuhan, dan kehendak daripada Tuhan. Alam dan manusia ini tinggal menerima apa yang akan dinyatakan Allah di dalam janjinya. Itulah yang kita lihat di dalam nats kita pada hari ini. Ketika Allah membuat perjanjian ini yang tidak akan membinasakan bumi lagi, yang tidak akan mendatangkan air bah lagi. Dan perjanjian itu atau tanda perjanjian itu yang sering kita sebut dengan busur langit, atau yang dalam kata-kata populer yang biasa kita sebut dengan pelangi. Saudara-saudara, mungkin kita sering melihat pelangi, apalagi kalau kita waktu masih di kampung halaman yang berasal dari kampung. Kalau memang di Jakarta ini barangkali karena sudah terhalang oleh gedung-gedung yang tinggi, mungkin kita tidak pernah punya perhatian tentang melihat pelangi. Sewaktu saya masih anak-anak, maka ketika muncul pelangi, para anak-anak saling berteriak. Karena apa? Karena begitu warna-warninya yang mempesona, yang bentuknya seperti busur, dari ujung langit ke ujung yang satu, membentang. Dan biasanya dari anak-anak kita sudah dididik, sudah mulai paham. Saat kita memandang pelangi, di saat badai dan hujan mulai reda, dan dipastikan hujan tak akan deras lagi. Badai pun pasti akan berhenti, bahkan akan disusul dengan cahaya sang mentari. Itu makanya kalau dalam ilmu fisika jelas dikatakan kenapa terjadi pelangi. Karena ketika di saat hujan mulai reda, tetapi masih ada bintik-bintik air, maka cahaya matahari yang akan mulai muncul akan membias. Sehingga terjadilah suatu biasan-biasan cahaya yang berwarna-warni yang ada di langit.
Sampai muncul dulu suatu lagu tentang pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Karena begitu pesonanya. Tetapi sekaligus mengingatkan setiap orang. Bahkan kita sudah mulai tahu untuk sukacita, bergembira, oh hujan pasti tak akan datang lagi. Itu pelangi sudah datang. Itulah tanda yang dibuat oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita memaknai tanda ini di dalam khotbah kita pada hari ini? Setiap tanda yang dibuat oleh Tuhan merupakan suatu peringatan akan pengangkatan Allah sebagai pelindung dunia. Ketika tanda yang ditetapkan Allah dinyatakannya, itu sekaligus mau mengingatkan kepada manusia bahwa di situ ada kuasa daripada Allah. Dan kuasa Allah itu dipastikan boleh menaklukkan segala kuasa, kekuatan daripada dunia ini. Kekuatan badai, kekuatan hujan deras akan dihentikan ketika muncul tanda seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka ketika Allah berjanji, maka di situ akan terbukti kuasa daripada Tuhan. Itu makanya topik minggu kita hari ini dikatakan janji dan kekuatan Tuhan. Janji dan kekuasaan Tuhan. Ketika Allah berjanji kepada Abram, "Hai Abram, aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan seperti pasir di pinggir laut dan seperti bintang di langit," kata Tuhan. Aneh enggak? Saat itu Abram sudah berusia hampir 80 tahun, istrinya sudah hampir berusia 70 tahun. Dalam istilah medisnya dia sudah menopause. Lalu Allah menjanjikan keturunannya akan seperti pasir yang tak terhitung. Loh, lalu datangnya dari mana? Tapi itulah kehebatan janji Allah yang tidak terpikirkan oleh manusia bisa dilakukan oleh Tuhan. Di luar daripada logika, Sarah mengandung, Sarah hamil. Kalau terjadi itu di masa kini, mungkin orang akan senyum-senyum pahit. Atau mungkin senyum-senyum malu-malu memandang seorang nenek-nenek yang mengandung, yang hamil. Tetapi itulah hebatnya Tuhan. Itu makanya kita katakan di mana Allah berjanji maka di situ ada kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Dan tentunya janji Tuhan itu adalah janji keselamatan, bukan janji pembinasaan. Allah sama sekali tidak pernah berencana mau membinasakan dunia. Ketika terjadi air bah, kenapa Nuh diselamatkan? Kenapa tidak lebih baik dimusnahkan aja Nuh sama anak-anaknya? Oke, mari kita buat lagi manusia baru. Apa susahnya bagi Tuhan? Tetapi tidak untuk pembinasaan. Melalui Nuh, Allah akan mencoba membentuk lagi manusia yang berkehidupan yang baru. Itu makanya terjadi penyelamatan. Dan memang seperti itulah rencana Tuhan sejak awal. Bagaimana untuk menyelamatkan manusia ini. Seperti itulah janji Tuhan ketika Tuhan menjanjikan bahwa dunia yang penuh dosa ini akan Dia datangi sendiri. Dia akan turun ke bumi ini. Itu dia makanya dalam nubuatan Nabi dalam perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Sang Juru Selamat. Kedatangan Sang Penebus. Itu janji Tuhan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Karena Tuhan selalu rencananya untuk menyelamatkan dunia. Dan itulah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara,
Sesuai dengan kalender gerejawi, kita sudah memasuki masa-masa pasion. Minggu-minggu pasion. Tradisinya di minggu-minggu pasion kita mulai digiring dan diarahkan untuk mulai menatap akan karya agung, karya indah daripada penyelamatan Tuhan melalui perjalanan Tuhan Yesus menuju salib di Golgota. Salib adalah janji Tuhan. Tapi sepintas kita melihat salib adalah sebuah kehinaan. Makanya ketika orang-orang memandang Yesus disalib, Yesus dilecehkan dan diremehkan. Kalau kau benar anak Allah, selamatkan dirimu. Mereka tidak paham, tidak tahu bahwa di salib itu ada kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Karena saliblah menjadi jalan keselamatan, menjadi jalan kelepasan, menjadikan kita untuk kembali berdamai dengan Tuhan. Maka dalam Yesus ada busur langit. Ada busur pelangi yang sangat indah. Seperti kita memandang busur langit atau pelangi. Di saat itu kita merasakan ada keceriaan karena badai akan segera berlalu dan matahari akan segera bersinar. Makanya ada lagu-laguan pop dalam gereja, saya tidak tahu semua syairnya. Sering dikatakan habis hujan tampak pelangi. Habis hujan tampak pelangi. Itu adalah penggambaran suatu sukacita dan harapan. Selesai kepahitan, selesai kegetiran hidup. Bagi orang percaya karena imannya, dia telah dinantikan oleh kebahagiaan. Dia telah dinantikan oleh sukacita. Dan sebaiknya seperti itu kita berpengharapan di masa-masa pandemi ini. Seperti itu kita berpengharapan bagi saudara-saudara yang mungkin terendam banjir rumahnya saat ini. Sehabis hujan nampak pelangi. Itu janji Tuhan. Yang mau dikatakan Tuhan, di saat-saat pahit itu tetaplah menjadi anak-anak sejati daripada Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang beriman menghadapi kesulitan-kesulitan. Saya katakan tadi malam di dalam pertanyaan perdana di Wake Setiabudi. Karena dari sekian banyak jumlah jemaatnya, hanya paling-paling 10% yang mengikuti pertanyaan. Seharusnya kita di masa pandemi ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau melihat ketaatan dan kesetiaan kita. Dan itu yang seharusnya dilakukan setiap orang-orang percaya. Semakin menghadapi kesulitan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena segalanya pasti berlalu, badai pasti berlalu, hujan pasti berlalu, pandemi pasti berlalu. Karena Tuhan telah menjanjikan Dia akan datang dengan tangan yang terulur membawa keselamatan, kelepasan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan dilakukan di dalam Yesus anak perjanjian tersebut. Yesuslah busur pelangi yang sangat elok, yang sangat indah. Maka kita diarahkan memandang Yesus, menatap Yesus, memandang ke kayu salib, memandang segala karya penyelamatan Tuhan, supaya kita merasakan kelegaan, kekuatan, ada motivasi hidup. Karena Yesus sendiri telah menjalani penderitaan dan akhirnya memenangkannya, maka setiap yang percaya juga kepada Yesus akan menjalaninya dan dipastikan akan memenangkannya. Kita pasti menang menghadapi kesulitan ini, menghadapi masa tragis ini. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus, janji Allah adalah bukti daripada kekuatannya, bahwa segala
tatanan alam di bawah kuasanya, maka percayalah kepada janji Allah. Itu yang harus kita ketahui. Baik secara ilmiah, tatanan alam ini telah diatur oleh Tuhan. Ekosistem dan siklus telah diatur oleh Tuhan. Sehingga ketika manusia mencoba mengganggu satu daripada ekosistem dan siklus ini, maka akan terjadi kehebohan, akan terjadi bencana dan musibah. Beberapa tahun belakangan ini orang mulai kegelisahan karena panas yang begitu meningkat. Karena apa? Karena ekosistem dan siklus yang sudah terganggu oleh tangan-tangan jahil manusia yang telah merusak alam ini sekaligus merusak siklus dan alam. Padahal tatanan itu telah diatur Tuhan. Padahal ketika kita mengingat janji Tuhan, maka justru tanggung jawab kita juga adalah untuk memulihkan dan memelihara keutuhan ciptaan sehingga tatanan alam ini dan juga dengan segala pergerakannya akan bergerak teratur. Itu yang akan menjadikan kita nyaman, menjadikan kita damai, dan menjadikan kita hidup di dalam kebahagiaan. Namun saudara-saudara, kalau dikatakan tadi dalam nats kita ini bahwa air bah tidak akan datang lagi membinasakan orang percaya, namun api neraka telah menanti bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan dosa. Jangan terus bangga kalau dikatakan air bah tidak akan datang lagi. Tetapi neraka pintunya sekarang terbuka menanti bagi orang yang tak mau meninggalkan dosa. Maka kembalilah kepada jalan janji Allah. Lihat janji Allah dan arahkan pandang kepada janji Allah, yaitu Yesus Kristus, supaya kita tidak dipanggil ke dalam neraka, tetapi kita akan dituntun menuju surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada ibadah kami minggu hari ini. Di saat kami telah memasuki minggu Pasion dan minggu kami hari ini, minggu Info Covid, biarlah Tuhan arahkan iman kami untuk memandang akan karya agung pewujudan janji-Mu, yaitu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dialah yang menjadi anak perjanjian. Dialah yang menjadi busur kasih Allah yang membentang. Sehingga seperti kami memandang pelangi, seperti itu harapan kami bahwa badai akan segera berlalu. Seperti itulah kami memandang busur kasih-Mu di dalam Yesus. Maka dosa dan pelanggaran kami seharusnya segera berlalu agar kami kembali kepada jalan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, bahwa dengan firman-Mu hari ini Engkau menyatakan janji dan kekuatan-Mu. Di mana Tuhan berjanji, di situ juga dinyatakan kekuatan daripada Tuhan yang mengatasi segala kedahsyatan alam, mengalahkan segala bencana dan musibah. Janji-Mu adalah pasti. Untuk itu biarlah kami Tuhan setia untuk taat menantikan janji Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. Seperti itu yang seharusnya kami rasakan di masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini. Tuhan juga telah berjanji bahwa tidak akan ada pembinasaan. Tidak akan ada lagi rencana Tuhan menenggelamkan alam ini. Karena lebih besar kasih-Mu daripada murka-Mu. Maka ketika terjadi tragedi-tragedi seperti ini,
biarlah Tuhan untuk mengingatkan kami kepada janji Tuhan, supaya kami berbalik daripada segala kedurhakaan kami dan kejahatan kami, supaya kami memperoleh kembali kasih sayang Tuhan yang begitu indah, untuk boleh Tuhan menggiring kehidupan kami, menikmati masa-masa hidup yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan, supaya hidup kami damai, hidup kami nyaman, kami punya kekuatan, kami jauh dari ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, kalau kami melihat janji-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di surga, janji-Mu telah Kau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus, yang pada hari-hari ke depan kami akan mengikuti perjalanan daripada Yesus menuju karya agung yang Tuhan lakukan untuk penyelamatan dunia. Biar kami mengarahkan pandang kepada penggenapan janji-Mu, supaya kami juga dapat melihat kekuatan Tuhan, dan tentunya untuk memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan. Kami berdoa Tuhan di masa-masa pandemi ini, biarlah kami tetap di dalam kesetiaan menggantungkan hidup kepada Tuhan, meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami biarlah tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu biarlah kami hanya berlindung di dalam kuasa-Mu, karena janji-Mu yang telah menyatakan akan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pada musim-musim penghujan ini mengalami juga suatu tragedi kehidupan melalui banjir yang menggenangi rumah mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesabaran, kekuatan, dan keteguhan hati. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan hidup mereka, agar mereka tetap boleh sabar dan tabah menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun berada, khususnya yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit, ataupun di Wisma Atlet. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam kehidupan dan seluruh proses pemulihan mereka, agar mereka boleh kembali Tuhan pulih dan bersuka cita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Di saat-saat menghadapi pandemi ini, biarlah Tuhan tetap berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan secara arif dan bijaksana untuk melakukan yang terbaik buat negeri kami ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, warta jemaat bagi kita di minggu ini antara lain, jemaat yang baru di gereja kita, Saudara Thompson Siahaan, doli-doli dari Beramat di Jatipulo, Tanah Abang. Kemudian juga menjadi jemaat kita yang baru, keluarga Frans Tinggil Manangi Hutapea dan Ito Putri Citra Dewi Buru Pasaribu dari Cirende, Tangerang Selatan. Kemudian keluarga Johannes Anggiat Rajau Tagalung dengan Dian Natalia dari Pejaten Timur, Pasar Minggu, dan keluarga David Carlos Panjaitan dengan Yola Lina Agnes Tumbalaka Buru Sirait dari Jalan Tambak, Jakarta Pusat. Selamat datang dan selamat bersekutu di AKBP Sudirman, Jakarta. Bagian warta yang lain dapat saudara baca dalam warta jemaat yang telah dibagikan oleh para situa di wake masing-masing, atau saudara dapat lihat di website gereja kita. Sekarang saatnya saudara kita
mengumpulkan kolekte. Di layar kaca saudara sudah tertera nomor rekening untuk gereja kita dan panitia pembangunan. Kolekte kepada kedua hal ini dapat saudara lakukan dengan mentransfer ke nomor rekening tersebut. Saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat program vaksinasi sudah dimulai. Beberapa kawan kita yang tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit atau di apotek sudah divaksinasi. Kita berharap kita semua juga akan tiba pada program itu. Tetapi sementara itu saudara, selama itu juga kita akan tetap jaga prosedur kesehatan kita. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kelompok-kelompok orang ramai. Dan sementara itu juga saudara, kita akan tetap memesan untuk tetap saling menopang satu sama lain. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Tetap hidup dalam janji dan kuasa Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun
miliknya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hatiku, perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya 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 pun waktuku miliknya. Pun waktuku miliknya. Pun waktuku miliknya. Bersuka cita, persembahkan hatimu bagi Dia. Bersuka cita, kehadirannya dengan pujian. Allah berdiam, yo. Allah berdiam di tengah pujian umatnya. Mari menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sama-sama angkat tanganmu, dengan tangan terangkat, mulut penuh pujian, bernyanyi, menari, bersuka rayakan. Bersuka cita, persembahkan hatimu bagi Dia. Bersuka cita, kehadirannya dengan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk hadirannya dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Persembahkan hatimu bagi. Haleluya, sama-sama yuk. Haleluya, haleluya. Masuk hadirannya dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Persembahkan hatimu bagi Dia. Persembahkan hatimu bagi Dia. Persembahkan hatimu bagi Dia. Haleluya.
Dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.